Oke, selanjutnya, nah di sini ada waktu-waktu tertentu kapan kamu harus mencuci tangan. Yang pertama adalah sebelum dan sesudah mempersiapkan makanan, sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah merawat orang sakit, setelah menyentuh hewan, setelah membuang sampah, setelah setelah membuang ingus, terus membuang makanan, dan ada lagi setelah memegang uang dan lain. Jadi kita itu disarankan untuk senantiasa mencuci, ya. Bahkan di Islam sendiri pun kan mengajarkan seperti itu, dan itu menjadi adat pada saat ada makan, ada tidur, dan saking pentingnya sekali untuk mencuci tangan. Oke, selanjutnya, halo, Bu Ratna? Iya, Bu Ratna, suara saya terdengar? Terdengar jelas sekali, Bu Oh Astri. iya, maka. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, untuk selanjutnya, nah ini ada 5 langkah mencuci tangan pakai sabun, ya. Dan dilakukan harus secara benar. Jadi mencuci tangan itu sagawaya, ya, Bu Ratna ya. Jadi mencuci tangan itu tidak sembarangan, ada aturannya. Jadi tidak asal basuh kena air, atau enggak asal ya pokoknya tidak asal, ya. Oke, 5 langkah tersebut yang pertama adalah basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Oke, kemudian gosok sabun ke telapak, punggung tangan dan sela jari. Kemudian bersihkan bagian dalam tangan. Kemudian bilas tangan, setelah itu keringkan. Nah, ini adalah 5 standar cuci tangan yang betul pakai sabun, ya. Kalau misalnya Bu, saya menemukan 8 standar boleh. Tapi ini adalah 5 standar cuci tangan yang bisa dibilang paling minimal bisa membersihkan tubuh, ya. Oke, selanjutnya, nah tadi setelah C, huruf COVID selanjutnya adalah huruf O. O itu apa ya? O itu adalah olahraga. Nah, ada beberapa anak yang sedang, ya, ini adalah masa kecilnya Papian, masa kecilnya Pak Ade, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, nah, apa itu definisi olahraga? Ya. Nah, ini definisinya. Olahraga terdiri dari 2 kata, yaitu kata olah dan raga. Olah merupakan kata kerja, memberikan makna melakukan sesuatu, sedangkan raga artinya adalah tubuh secara utuh, jasmani atau fisik. Jadi apa yang dilakukan oleh tubuh, apapun, itu dinamakan olahraga, ya. Nah, sedangkan menurut Giri Wijoyo tahun 3, beliau menerangkan bahwa olahraga itu adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana dilakukan dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Nah, jadi kalau menurut diri ini, olahraga itu adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana. Jadi kalau gerakannya ngasal itu bukan olahraga, ya. Dan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kemampuan fungsional. Oke, selanjutnya ada 5 manfaat dari olahraga. Yang pertama, mengurangi resiko dari berbagai penyakit. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, mengurangi stres. Kemudian meningkatkan kebugaran jasmani dan mempertahankan berat badan ideal. Nah, jadi kalau misalnya Ibu, Bapak Guru ingin mendapatkan manfaat dari olahraga, ya berarti dari sekarang harus olahraga, ya.
Oke, kita bahas mengurangi resiko dari berbagai penyakit, termasuk berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, seperti yang sekarang sedang viral ya, yaitu COVID-19. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini juga sangat penting karena menurut kabar, nanti boleh boleh dibetulkan apabila saya salah, katanya virus itu pasti akan kena ke seseorang. Nah, yang bisa menentukan cepat lambatnya seseorang itu sembuh itu adalah daya tahan tubuh sendiri. Bahkan kalau misalnya si daya tahan tubuhnya sudah kuat, jadi si virus itu tidak akan ya. Oke, selanjutnya dalam mengurangi stres, tentu ya, kan biasanya olahraga kadang kita suka dari seserian, ketemu banyak orang, kemudian menghirup udara segar. Nah, itu kan pasti dampaknya akan mengurangi stres. Kemudian meningkatkan kebugaran jasmani, itu pasti. Kemudian mempertahankan berat badan ideal. Oke, selanjutnya. Nah, huruf yang selanjutnya dari kata COVID itu adalah huruf V ya. Itu adalah vitamin. Nah, vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lain tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup, dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Oke, selanjutnya ada beberapa fungsi dari vitamin. Yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi tubuh akan tidak rentan terkena penyakit. Kemudian untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh seperti karbohidrat, kalori, mineral, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada berbagai macam jenis vitamin ya, dari mulai A, B, C, D, E, C, D, E, dan K. Jadi kalau vitamin Z nggak ada ya Bu ya, Bu Ratna ya. Oke, di sini vitamin A fungsinya adalah pembentukan pigmen penglihatan. Kalau dipersingkat itu vitamin A itu biasanya untuk mata ya. Akibatnya kekurangan terjadi rambut senja, gitu, kulit kasar, jadi bisa ke kulit juga. Kemudian D itu ada 4 macam, B1, B2, B6, dan B12. B1 adalah pembentukan enzim. Akibat jika kekurangan itu bisa menyebabkan penyakit beri-beri, gangguan saraf. Kemudian kalau B2 itu untuk metabolisme karbohidrat. Apabila kekurangan, gangguan pertumbuhan, gangguan kulit. Kita kekurangan B2 kayaknya Bu Ratna ya. Pertumbuhannya terhambat. Oke, selanjutnya jadi mini terus ya Bu Ratna ya. Oke, selanjutnya adalah B6, pembentukan enzim untuk metabolisme. Apabila kekurangan terjadi dermatitis, gangguan saraf. Kemudian B12 untuk pembentukan sel, nanti apabila kekurangan akan anemia. Nah, selanjutnya adalah vitamin C, dibutuhkan untuk kolagen dan jaringan ikat. Kolagen itu biasanya dibutuhkan kulit ya. Akibat jika kekurangan terjadi sariawan, gangguan jaringan ikat, skorbut, dan lain-lain. Kemudian untuk vitamin D adalah berfungsi sebagai penyerapan kalsium. Tentu kalau kalsium untuk tulang ya. Jadi kalau kekurangan vitamin D pasti akan berakibat ke pertumbuhan tulang. Kemudian E, pertumbuhan dan menjaga sel darah merah. Kemudian yang vitamin K itu untuk pembekuan darah.
apabila kekurangan vitamin K, kalau misalnya terjadi luka itu ya darah akan terus mengalir ya, sulit sekali untuk membeku karena kekurangan vitamin K gitu ya. Nah itu sekilas tentang vitamin, fungsi beserta akibat jika kekurangan vitamin. Oke, nah vitamin tersebut itu tidak jauh-jauh bisa kita dapatkan dari aneka makanan yang tentunya makanan yang bergizi ya. Jadi kalau seblak mah kayaknya tidak ada vitaminnya. Oke, nah di sini kan bisa dilihat misalnya kalau vitamin A itu bisa didapat dari telur gitu ya, wortel. Kemudian kalau vitamin B itu dari alpukat, vitamin C itu dari jeruk, vitamin D dari apa nih? Dari telur gitu ya. Kalau vitamin K ini bisa dari gandum dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya, nah huruf selanjutnya dari kata COVID itu adalah I. Nah, I itu adalah ikhtiar. Nah, ikhtiar itu ikhtiar atau usaha itu adalah ya sesuatu hal yang bisa kita lakukan, termasuk upaya preventif ini itu adalah ikhtiar kita ya, supaya terhindar dari virus corona atau COVID-19. Nah, di sini ada juga upaya pencegahan penyebaran coronavirus yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah lingkungan harus bersih. Kemudian jadi kalau misalnya kita ingin lingkungannya bersih, ya ikhtiarnya berarti menjaga lingkungan supaya tetap bersih ya. Kemudian menggunakan masker, kemudian menutup menutup mulut ketika sedang bersin atau batuk. Nah di sini ada juga, kemudian cuci tangan ya. Jadi upaya-upaya preventif yang kita lakukan itu adalah bagian dari ikhtiar kita ya untuk mencegah penyebaran virus corona. Oke, nah huruf yang terakhir, sudah huruf yang terakhir nih Bu Ratna. Huruf yang terakhir dari kata COVID itu adalah huruf D. Nah, D itu apa ya? D itu adalah doa ya. Jadi pada akhirnya setelah kita melakukan upaya preventif terhadap penyebaran virus, nah itu ya pada akhirnya kita harus bisa berdoa supaya terhindar dari virus tersebut ya. Tahukah ibu bapak doa itu sangat sangat istimewa dan memiliki kekuatan ya, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat bahwa hebatnya kekuatan doa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah selain doa. Nah jadi doa itu bisa merubah takdir seseorang. Jadi apabila misalnya kata Allah bahwa kita itu ditakdirkan terkena virus corona misalnya, tapi apabila kitanya sering sekali berdoa, meminta perlindungan, diminta dijauhkan, doa tersebut bisa menolak takdir tersebut ya. Dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain dengan melakukan perbuatan baik. Nah, upaya-upaya preventif tersebut saya yakin merupakan perbuatan baik ya, yang kita lakukan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sekitar ya. Nah, perbuatan baik tersebut akan memperpanjang usia kita ya. Selanjutnya, nah ini satu lagi, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada pelajaran dari Tuhan dan penyembuh bagi penyakit yang berada di dalamnya, dan petunjuk serta rahmat bagi orang. Jadi kita anggap
ini Kak, semua yang terjadi yang bisa, kalau misalnya kita bagi kita yang beriman itu pasti akan bisa mengambil sekali banyak hikmah, termasuk salah satunya bisa bertemu di sini, itu mungkin bagian dari hikmah juga. Dan saya yakin, saya percaya masih banyak hikmah lain ya di balik ini semua, terutama hikmah supaya kita itu supaya lebih banyak bersyukur, karunia gitu ya, diberikan kesehatan, diberikan usia gitu ya, dan itu semua mudah-mudahan menjadi berkah untuk kedepannya. Oke, begitu. Nah, begitu Bu Ratna. Sudah selesai pemaparan saya. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Tadi kita Sofian masih ada? Masih Bu. Ya, Sofian nggak tidur kan? Itu atuh. Iya, saya sedang presentasi Pak, bukan sedang mendongeng. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Sofian. Baik, terima kasih Ibu Bapak hebat. Demikianlah presentasi mengenai upaya preventif terhadap virus corona dengan melakukan COVID oleh Ibu Astri Winarti Widyastudi SPD. Mudah-mudahan pembahasannya tidak mudah-mudahan bisa ilmunya bisa bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan, silahkan untuk melambaikan tangan ya. Baik, demikian sambil kita menunggu ada yang ingin bertanya. Untuk sesi tanya jawab kali ini ya. Kita lihat ya. Oh, di sini ada yang raise hand dari Buni SPD. Ya, di atas pertanyaannya Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah bukan bertanya, tapi ini mah hanya mau dari support aja kepada anak-anak yang sedang berambut. Kalian semua hebat, kalian semua bagus. Alhamdulillah, berkat ibu, berkat guru-guru semua. Alhamdulillah, anak-anak ini semua sudah pada pinter. Terima kasih semuanya. Itu cuma itu saja, tidak akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni. Ada yang lainnya? Terima kasih kepada Bu. Ya, mangga. Ya, boleh di chat ya. Baik. Apakah sudah tidak ada lagi pertanyaan? Oh iya, kan tadi Bu Astri sudah menyampaikan tentang cuci tangan kan? Iya Bu. Kan ada lagunya Bu Astri. Asik, Bu Ratna mau bernyanyi. Kan guru TK ciri khas sama lagu lama nyanyi ya.
sama-sama nyanyi ya. Yang sudah hafal, sama-sama kita nyanyikan ya. Ayo, kamu yang satu, dua, tiga, dan cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, lepas jari, kuku jari, jari jempol bergelangan. Tepuk tangan Ibu Ratna, terima kasih. Ya semuanya. Hebat. Ya alhamdulillah, pokoknya apapun jadi apa ya, di rekamnya jadi lagu ya Bu Ratna ya. Iya. Apalagi kan apa ya, ini tuh sebagai solusi. Kalau misalnya dibuatkan menjadi lagu itu ya pasti lebih nempel ya Bu ya. Iya. Ya. Seperti itu ya. Supaya lebih menarik belajar di rumahnya, sama mama-mama bunda-bundanya juga senang. Kita juga senang mengajarkan. Ya. Untuk materi ini ya, saya tidak akan memberikan PowerPoint-nya, tapi memberikan link YouTube karena sudah ada di YouTube Bu tentang materi ini. Yang menerangkannya saya langsung, jadi nanti paling saya share link YouTube-nya ya. Lastri, halo. Ya Bu. Ada pertanyaan nih. Oh iya boleh. Ya. Izin bertanya katanya. Kegiatan preventif apa yang harus kita lakukan apabila kita akan pergi ke pasar atau ATM? Silakan Mas Tri. Ya. Oke. Kegiatan preventif apa yang bisa kita lakukan pada saat kita hendak ke pasar? Pasar itu kan tempat yang sangat ramai dengan orang ya. Segala macam maksudnya jadi orang tuh banyak yang kesana gitu ya. Nah, sebenarnya dari pemerintah sudah ada banyak himbauan karena tempat yang kayak yang pertama adalah senantiasa memakai masker. Memakai masker itu bisa minimalisir tertularnya aneka macam virus ya, terutama termasuk virus corona ini. Kemudian jaga jarak aman. Kalau misalnya kata pemerintah sekarang itu jarak amannya itu berapa meter Bu? 1 meter ya. Nah kalau misalnya pada saat ke pasar pun ya kita berusaha untuk menjaga jarak dengan orang gitu ya, tidak bersentuhan secara langsung. Nah kemudian pada saat setelah dari pasar mencuci tangan dengan benar tentunya ya. Nah, setelah itu setelah mencuci tangan ya ganti baju. Kalau saya sih sekarang dengan adanya ini ya Bu ya, jadi setiap kemana-mana jadi ganti baju aja, jadi hamur baju Bu. Gitu nggak sih? Apa cuma saya saja gitu? Jadi setiap saat tuh ganti baju karena tapi setiap setelah pergi ya, kalau setelah tidur ya tidak. Nah itu aja sih. Mungkin barangkali ada tambahan dari yang lebih ahli. Kalau saya di sini saya hanya ini saja, hanya apa yang saya tahu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih tahu boleh di-share di sini, jadi kita sharing. Udah jelas ya. Ada pertanyaan lain nih Mbak Astri, masih bisa gak? Ya.
bertanya dari Bu Nur Hayati, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa was-was ketika sudah pergi ke tempat ramai seperti pasar? Nah, ya, terima kasih. Kalau misalnya perasaan was-was itu wajar ya, setiap manusia kan pasti punya rasa takut, was-was gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih, asal kita sudah melakukan ikhtiar tadi gitu ya, ya misalnya pokoknya ikhtiar saja. Setelah dari yang ramai itu ya kita cuci tangan, ganti baju dan lain-lain. Ya mudah-mudahan terhindar. Jadi pada akhirnya berdoa lagi aja Bu. Karena kan kita sudah melakukan ikhtiar ya selasi wajar, tapi ya pada akhirnya berdoa. Kita diminta kan supaya terhindar. Ya, seperti itu ya. Memang kita harus tetap iman gitu ya, iman kuat. Selalu ingat bahwa COVID-19 ini ciptaan Allah. Jadi dia akan ditugaskan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jika kita sudah memaksimalkan ikhtiar serta doa, jangan was-was lagi ya Bu ya. Tingkatkan saja ibadah kita kepada Allah. Segala sesuatunya kita jadikan ibadah untuk lillahi ta'ala. Seperti itu ya Bu ya. Ada lagi nih Bu. Iya. Nah, maaf suara speakernya. Oh, kirain bertanya juga ya. Ini ada Bu dari Kang Andris, Pak Andris ya. Iya, ada. Saya bacain ya. Ya boleh Bu. Bagaimana kalau kita sudah ikuti peraturan, tapi yang lain nggak kompak? Adakah tips supaya terhindar, katanya? Nah, oke, terima kasih. Nah, sebenarnya kan intinya itu adalah di kesadaran masyarakat ya. Kalau kita sih, misalnya sebagai mungkin sudah banyak membaca, sudah banyak lihat, sudah banyak fenomena ya bahwa COVID-19 ini adalah suatu masalah yang serius gitu ya. Jadi kalau kita sendiri sih pasti sadar akan bahaya tersebut gitu ya, sehingga kita untuk mengikuti segala aturan kita, upaya-upaya preventifnya gitu ya. Nah, yang jadi persoalan itu ya yang sadar akan bahaya tersebut. Tersebut kan bisa diakibatkan misalnya dari kurang mereka membaca, kurang mereka mengamati fenomena yang terjadi, atau bisa jadi bahkan ya suatu keterpaksaan, misalnya karena kebutuhan ekonomi. Dan kan ada masyarakat tertentu dia tuh nggak bisa dapat penghasilan kalau keluar gitu ya. Nah, kan karena suatu keterpaksaan. Nah, kalau misalnya dari tips gitu ya, tipsnya itu ya misalnya tadi kan dari mencuci tangan gitu ya. Jadi kita melakukan suatu upaya apa ya istilahnya, bukan pengumuman, apa sih Bu namanya, apa sih kopian apa sih, bukan pengumuman, himbauan ya, betul. Jadi berusaha untuk selalu menghimbau bisa dari tadi, bisa seperti saya nih promosi, misalnya mengangkat materi tersebut misalnya ke YouTube gitu ya. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk
apa ya istilahnya, memberikan himbauan kepada masyarakat gitu ya, supaya bisa terhindar dari virus tersebut gitu ya. Terima kasih. Terus jawabannya ada lagi nih Bu Astri. Boleh? Iya boleh Bu. Bagaimana jika tidak sengaja badan kita terkena atau keisap disinfektan dan akibatnya jadi flu? Apa solusinya? Kalau tidak sengaja terkena desinfektan ya Bu ya. Oh, kalau itu harus konsultasinya ke dokter Bu. Iya, kan menjadi flu itu berarti kan terkena ke hidung atau itu kan biasanya jadi nggak enak ya. Ya kalau misalnya solusi, kalau saya pribadi sih misalnya mengalami kejadian seperti itu, saya akan bisa mencari dulu obat, apa ya, bukan obat sih. Kalau saya sih Bu, kalau misalnya pilek itu nggak pakai obat, tapi saya nah itu ada yang menjawab sama Papian ngomong aja nggak apa-apa, cuci hidungnya katanya pakai air yang mengalir. Kalau misalnya lanjut jadi flu sih, kalau saya sih minum vitamin C atau makan vitamin C, jeruk dan lain-lain. Jadi kalau saya pribadi sih dari flu, dan saya berusaha pakai buat terlebih. Kalau nggak bisa ya baru, tapi kalau masih nggak bisa ya ke dokter gitu. Itu jalan terakhir ya Bu? Ya. Ya, seperti itu ya. Ya, konsultasi ke dokter memang perlu ya Bu ya, untuk kita selalu sehat. Ada lagi nih Bu ya. Iya boleh Bu. Ya. Bagaimana menghadapi orang dewasa yang tidak bisa menerima pengarahan tentang COVID? Kita kan selalu di dunia anak-anak. Kita sudah pintar membujuk anak-anak. Kalau menghadapi orang dewasa gimana katanya? Oke, terima kasih Ibu Winnie ya. Memang menghadapi orang dewasa lebih susah dibanding menghadapi anak loh. Kayak saya kan kalau menghadapi suami saya tuh harus 1001 cara curhat lagi. Nah, karena kalau misalnya orang dewasa itu kan mereka sudah mempunyai alasan dan pandangan masing-masing ya. Beda dengan anak gitu. Kalau apalagi kita nih, biasanya itu sumber kekuatan, pengetahuan dan keyakinan mereka itu biasanya bersumber dari guru. Karena kan ada anak tuh yang lebih percaya ke gurunya daripada orang tuanya gitu ya. Jadi anak-anak itu ya memang sangat mendengarkan apa kata. Beda dengan orang dewasa gitu ya. Karena di benak mereka masing-masing, di pemikiran masing-masing itu sudah punya alasannya. Ya kita sih ya kembali lagi ke tadi ya, hanya bisa menghimbau. Aku udah gimana Bu, yang bisa membolak-balikan hatinya hanya Allah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kitanya sudah berusaha menghimbau gitu ya, memberikan edukasi gitu ya, terus berusaha sadar ya, mudah-mudahan saja dengan seiring waktunya kesadarannya tumbuh gitu ya. Ya seperti itu Bu Winnie. Iya, itu ya. Ada lagi, coba dicek dulu ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, pasti. Iya Bu. Ya. Ya. Sekali lagi untuk materi ini saya nanti coba share link YouTube-nya ya. Jadi saya tidak akan membuka PowerPoint-nya. Ya. Sudah bisa diakses ya? Yes, sudah bisa diakses
diakses di YouTube ya. Dan filenya pun saya beri nama, sebenarnya file tersebut itu awalnya untuk pembelajaran daring, tapi kebetulan sama, jadi filenya saya upload dan saya dengan file batch PCT batch 6 ya. Ya, seperti itu Bu. Apakah sudah selesai? Sudah selesai ya. Baiklah, Ya, kembali ke Pak Fian ya untuk menyimpulkan semuanya ya Pak ya. Ya, baik Ibu Ratna, atur nuhun. Nanti udah banyak yang bertanya, mudah-mudahan pembahasan bisa menyeluruh, mulai dari bagaimana cara menyikapi tentang orang dewasa, dan bagaimana kita harus mengupayakan pencegahan dengan lingkungan yang bersih, kemudian jangan lupa untuk social distancing. Nah, mudah-mudahan semua yang sudah dipaparkan ini bisa bermanfaat bagi kita, menambah wawasan bagi yang sudah tahu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Materinya akan kita update terus. Jangan lupa kunjungi link YouTube-nya ya, subscribe and like, jangan lupa ya. Sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Ratna. Ya, baiklah ya kepada semua partisipan dan kepada semua yang sudah hadir, rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah singgah ke room kami kelompok 8. Mudah-mudahan di materi kedua lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna. Ya, Ya. Pak Ade. apa Bu? Pak Ade kayaknya udah live deh.